Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Kelompok Kemrido Firjawan dan anggota-anggota yaitu Rita Oktaviana, Sikendar, Miranti Dea Putri, dan Farid Akbar Al-Hafiz. Pertama-tama saya mulai untuk menampilkan video terkait dengan isu yang akan kita bahas. Kerumunan warga yang berdesakan tidak terhindarkan saat mengantre untuk mencairkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 di kantor Desa Lamongan, Situbondo, Jawa Timur sejak Kamis pagi. Meski panitia telah mengatur jadwal pencairan bansos, namun warga yang datang serentak mengakibatkan kerumunan. Warga mengaku ingin segera berbelanja untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Ini tadi lebih dari 1 jam? Tapi belum dapat giliran juga? Rencana buat apa sih Bu bantuannya? Iya, buat belanja. Untuk Ramadan ini ya? Kebutuhan Ramadan ya? Dapat bantuan berapa sih Bu? Biasanya 300. Sudah. Tidak adanya petugas yang mengatur membuat warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak maupun menggunakan masker. Hal yang sama juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejumlah ibu-ibu penerima bantuan UMKM saling dorong untuk bisa jadi yang terdepan dalam antrean. Bahkan petugas pun kewalahan mengatur ibu-ibu ini yang sudah antre berjam-jam. Para ibu-ibu ini mengaku kurang informasi dan sosialisasi dari pihak bank penyalur bantuan. Jam 4 pagi. Saya jam 3 pagi. Jam 10. Ini udah jam 10 belum dilayani. Kenapa katanya, Bu? Janji jam 10 pagi. Ini kok dibubarkan. Sabar semua Ibu sabar aja. Jumlah penerima bantuan sebanyak 14.000 namun hanya diakomodir oleh satu bank. Akibatnya antrian membludak pun tak bisa dibendung. Selain memicu kerumunan, antrean bansos ini juga melanggar protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Untuk selanjutnya kita mulai membahas terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial ini dengan menggunakan 5W1H. Untuk yang pertama, saya mencoba untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dari permasalahan terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, penyaluran bantuan sosial ini mengalami permasalahan ketika banyaknya antrian yang membludak atau panjang ya, sehingga menyebabkan kerumunan dan itu mencerminkan dari pelayanan terhadap masyarakat atau pelayanan publik yang tidak efisien dan tidak efektif, sehingga terkesan buruk sekali pelayanan tersebut. Berbagai macam kejadian-kejadian tidak hanya di satu daerah, tapi kemungkinan besar di setiap daerah itu terjadi permasalahan seperti ini. Mulai dari antrian yang membludak dan segala macamnya. Dan ini diperparah dengan tidak dipatuhinya protokol kesehatan di kala-kala atau di masa-masa pandemi, sehingga menyebabkan dampak buruk lain. Selain itu juga menurut saya apa yang terjadi dalam permasalahan ini yaitu selain dari pencerminan pelayanan yang buruk juga ketidakdisiplinan masyarakat itu tersendiri ya, sehingga menyebabkan kerumunan ini terjadi. Untuk selanjutnya, dan ini berita-berita yang sudah banyak beredar di media massa tentang bagaimana buruknya pelayanan atau penyaluran bansos tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, dan ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya paparkan analisis terhadap apa yang terjadi atau what. Selanjutnya saya persilakan Ibu Morita untuk menyampaikan terkait dengan aspek where di mana kejadian ini terjadi. Silakan Ibu Morita. Terima kasih kepada Saudara Rido. Untuk kejadiannya di mana sajakah kejadian video yang terjadi? Yang pertama ada dari kantor Desa Lamongan, Situbondo, Jawa Timur.
warga berbondong-bondong datang hingga antrian berjam-jam. Untuk video yang selanjutnya itu terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di situ warga berdesak-desakan sehingga tidak mencukupi ruangan atau malah membuat petugas menjadi mengatur antriannya malah kewalahan. Terima kasih. Izin menyampaikan terkait kasus yang sudah kita lihat tadi bersama. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek 5W1H tentang WEN. Kapan kejadian tersebut? Dalam kasus ini terjadi pada saat proses pencairan bantuan sosial tunai. Salah satunya karena belum efektifnya pelayanan sehingga membuat warga antri hingga berjam-jam. Ditambah lagi, hanya tersedia satu bank sebagai penyalur bantuan sosial tersebut yang melayani 14.000 warga penerima bantuan sosial tunai, sehingga menimbulkan antrean yang sangat tidak kondusif. Banyak warga berdesakan atau berdorong-dorong di situ. Baik, selanjutnya Halo Ibu, karena terjadi masalah di jaringan Ibu Miranti, mungkin saya akan mengambil alih pemaparannya. Pertama itu yang terlibat perangkat desa, ya ini pihak-pihak RT, RW, dan kepala kalingnya atau kepala lingkungan, kemudian dibantu oleh koordinator desa yang bertanggung jawab ya. Ini dari pihak desanya. Kemudian siapa lagi yang terlibat, yaitu pemerintah setempat. Ini dari pihak kecamatan maupun dari kabupaten dan penyalurnya ya, lembaga penyalur keuangan untuk bansosnya. Kemudian kementerian. Nah, kementerian ini pihak dari pemerintah juga, TNI dan Polri serta perwakilan desa. Itu siapa saja yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sosial ini. Oke, selanjutnya aspek Y itu akan dijelaskan oleh Mas Farid. Silakan, Mas Farid. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rido. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa terjadinya antrean panjang di bansos tunai atau sembako tadi. Mengapa bisa terjadi? Ini dalam yang pertama yaitu pada pemerintah itu kurangnya konsep yang matang untuk pembagian sembako. Lalu kurangnya analisis, tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah tentang mekanisme pembagian sembako. Lalu kurangnya pengorganisasian dan aksi yang tepat. Kemudian pada program, yaitu kenapa bisa terjadi adanya kurangnya sosialisasi pada program tersebut dari pemerintah ke masyarakat. Lalu data yang ada itu tidak update untuk data yang sekarang. Lalu tidak adanya kontrol, inefisiensi pada program dan tenaga kerjanya, lalu tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir pada masyarakat itu minimnya informasi masyarakat itu terhadap pembagian sembako itu, lalu banyaknya tindak kecurangan, yang ketiga merasa kurang puas, dan yang terakhir kurang bisa diajak kerjasama untuk menjaga ketertiban. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Kalau begitu, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, saya akan membacakan kesimpulan dari solusi yang sudah kita bahas, yaitu pertama, penetapan standar pelayanan, seperti pembagian hari atau waktu penerimaan, penambahan pos pelayanan. Kedua, pengembangan SOP, briefing, dan lain-lainnya untuk skema penyaluran tatap muka. Kemudian, sistem pemberian bansos diubah digital untuk sebagian penerima dari tatap muka ke digital ya, seperti rekening. Kemudian, peningkatan koordinasi mulai dari masyarakat dan perangkat lainnya yang terlibat, ini termasuk sosialisasi yang harus dilakukan agar tidak ada diskomunikasi atau hal-hal yang lainnya. Kemudian penambahan fasilitas pengambilan bansos ini untuk
program yang sudah dirubah dari tatap muka ke digital, sehingga nanti untuk mengantisipasi terjadinya antrian juga di tempat-tempat ATM, ini harus ditambahkan untuk fasilitasnya. Kemudian terakhir ini sistem door to door untuk sebagian penerima, terutama untuk lansia dan disabilitas. Dan ini cukup membantu, cuman tadi catatan harus diawasi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sama-sama diskusikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk hadir dan membahas di ruang Zoom. Baik, saya tutup diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua.